Memasuki bulan Oktober 2022 yang dinanti gak cuma tahun baru aja, tapi juga pesta rakyat memilih siapa presiden dan wakil presiden yang berikutnya. Bentar lagi loh, Februari. Gimana? Udah mulai kebayang nggak siapa-siapa aja yang akan dipilih? Ya walaupun sebenarnya belum ada yang resmi sih diumumkan oleh parpol. Tapi Nitya penasaran, kira-kira seperti apa ya obrolan warganet, kemudian di perbincangan dunia maya, dunia nyata, dunia gelombang kanan kiri. Kita akan lihat ya beberapa kutipan dari media sosial, kira-kira cuitannya warga nih apa ya kalau ngomongin soal pilpres. Nih yang pertama ya, dari Matahari Timur. Selain merespon ekspresi Puan, ini yang baru nih yang lagi rame ya. Netizen juga menyoal mencuri start kampanye Pilpres 2024. Menarik. By the way dari awal 2022 pun semua politikus fokusnya kayaknya udah ke sana ya. Setuju banget ya. Jadi nggak cuma ngomongin soal sekarang aja, tapi dari 2022 nama-namanya udah banyak yang berseliweran. Mereka udah mulai grooming rakyat jelantah pakai hak ya. Maklar politik pun juga menyusun proposal ormas-ormas untuk unjuk engagement. Jadi kayaknya yang satu ini cukup aware nih sama apa yang dilakukan oleh marketing S3 marketingnya ya. Next kita lihat nih. Oke, ini kayaknya Miche Karten ya. Kunjungan ke pesantren udah mulai nih kayaknya, bener banget. Kerasa nggak sih kalau misalnya udah mulai pilpres atau misalnya sudah mulai pilkada, itu biasanya ada beberapa macam hal yang wajib dilakukan. Salah satunya yang ditangkap oleh Miche Karten ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Udah mau pemilu ya. Oke, next. Sama-sama masih hashtagnya Tatagarya Pilpres 2024. Menurut @koji16, ada 3 hal yang paling susah ditebak di dunia ini. Yang pertama adalah kematian. Oke. Yang kedua adalah calon Pilpres 2024. Dan ketiga, aku tidak terima disandingkan dengan siapa calon Pilpresnya ya. Masa sih? Kayaknya kalau perempuan itu lebih gampang dari tebaknya ya. Kita cuma pengen diiyain waktu pengen diiyain, dienggain waktu pengen dienggain, dan iya ya. Kayaknya sama ya ribetnya dengan milih pilpres nanti siapa yang akan jadi calonnya. Oke, next. Yang berikutnya no ribet-ribet ya. Dari Bung Suroso. Hehehe, rakyat sudah cerdas dalam memilih siapa yang pantas nanti jadi capres. Tunggu saja Pilpres 2024 nanti. Insya Allah. Saya jadi curiga. Jangan-jangan ini yang didatangin sama calon-calon presiden tadi ya, menunggu berkah kayaknya. Tapi Nitya masih pengen komentar. Kira-kira kalau ngomongin soal Pilpres 2024, kita bakal ngomongin soal siapa aja calonnya, kapan seharusnya mereka muncul, dan kira-kira dinamikanya akan seperti apa. Itu yang akan kita bahas dalam episode Ngopi yang hangat banget kali ini. Ngikutin ramainya obrolan netizen, warganet tadi di media sosial yang udah Nitya bacain, kita akan langsung aja obrolin soal permasalahan jelang Pilpres ini with the one and only two, nggak cuma only one ya, ada 2 nih yang akan kita ngobrol bareng. Siapa lagi kalau bukan Capres dan Cawapres Ngopi. Kita sambut Inaya dan juga Ensa. Aduh, ini satu kehormatan Bapak dan Ibu. Ini saya jangan kasih tahu. Saya udah bisa nebak yang mana yang capres dan yang mana yang cawapres. Saya udah tahu banget nih. Tapi boleh gak geseran dulu sebelah sini karena lightingnya lebih bagus. Jadi auranya lebih kelihatan. Kami butuh tahu yang mana capres, yang mana cawapres. Oke. Menurut terawangan saya, dan ini kan berdasarkan pengalaman selama berbelas-belas tahun ya, nggak diragukan dong kredibilitasnya. Oh nggak mungkin lagi kita diragukan. Oke, pasti ya. Jadi kalau dari terawangan saya, capres cawapresnya, oke. Pasti capresnya Ibu. Selamat. Cawapresnya Bapak. Gimana, setuju ya? Setuju ya? Setuju kayaknya ya. Saya bisa mendengar suara teriakan dukungan luar biasa di GBK. Oh keren banget. Ini maaf kok ya. nggak ditanya alasannya kenapa? Ini bukan nanti sebentar. Kita itu dua-duanya capres. Dijanjikan capres. Iya, aku nggak mau. Dijanjiin dari aku nggak tahun mau nomor berapa? 2. Nggak mau nomor 2 juga. Nggak mau nomor 2 juga. Jadi walaupun kita disatukan, kita tetap merasa masing-masing capres yang kebetulan aja disatukan. Oh gitu. Jadi jangan gini, heran. gimana kalau sekarang artinya ini capres runner up, gimana? Udah, Ya, tapi mendingan ntar duduk gantian dulu. dong. Duduk dulu ya, ribut ya. Ya itu alasannya apa Ini tadi? makanya duduk dulu, pengen tahu kan alasannya apa. iya. Daripada netizen bingung, daripada tunggu. ini bingung.
Oh, Sini. lambai-lambai dong kalau gitu. Oh iya, ini kan sebagai Lambai-lambai. capres harus sadar kamera. Harus sadar kamera. Ada yang perlu ini nggak? Perlu merchandise untuk dibagikan? Oh enggak. Oh enggak, oke. Ya udah duduk kalau gitu. Udah, duduk dulu. Jangan lupa vote for me. Tadi padahal bilangnya nggak mau. Aku nggak mau. Aku pokoknya wish never gitu ya. Kalau kata anak sekarang kan, aku wish never jadi capres gitu. Enggak, aku nggak mau, tapi kalau ya rakyat minta gimana ya? Ya. Itu kan aman. Ya kita ikut kehendak rakyat sih Ikut sebetulnya. kehendak rakyat ya. Yang Tapi penting mau sesuai dengar nggak tadi konstitusi. alasannya kenapa aku Apa? pilih yang jadi capres ibu, yang jadi cawapres bapak? Kenapa? Dari gaya pakaian aja. Kenapa? Biasanya emang kalau capres tuh kan lebih mewakili rakyat. Oh ya, lebih turun ke rakyat ya. Kalau Iya. cawapres kan mewakili yang milih capresnya. Iya, Kan? saya sih setuju aja. Dan saya udah punya program. Saya tidak akan ganggu Ibu Presiden selama 10 tahun. Wow. Pokoknya saya jadi wapres saja. Saya di belakang layar. 10 tahun. Oke, Itu selama 10 dua tahun. periode. ya. Oh ini pasti langsung kita 2 periode langsung Dua ya? periode pasti ya. langsung. Kita Langsung langsung. paketannya ya? Langsung Oh, paketan, paket. kita nggak akan dipisah-pisah. Karena saya udah perjanjiannya janji itu gitu nanti ya. Ibu selesai, ya, saya jadi presiden, Ibu mau jadi wapres saya? Kita tukeran ya? 10 tahun kita bisa. Sip-sipan. Iya, Sesuai boleh. kehendak rakyat aja. Tapi masih optimis nggak sih kalau anak zaman sekarang melihat pemilihan presidennya nggak sih? Merasa khawatir nggak sih? Kita well, mengomentari hal ini kayak gini. well, Do we see gimana, Bu? things like this? Ini kan very serius ya sebenarnya ya. Ya, Ini ya, kan pilpres makanya- tuh nggak main-main Serius, loh. serius. Makanya saya udah program pertama sebagai capres itu yang saya ajukan karena gini, Vox Populi Vox Day. Jangan lupa Vox Populi Vox Day. Yeah. Berarti kalau suara rakyat yang muncul, ya kan, yang menentukan, dia yang menang itu memang amanat rakyat, Yeah. ya kan? Oke. Jadi itu sebabnya saya akan mengajukan sistem pemilihan pakai polling di ini. Polling di sini? Iya, jadi influencer Oke. segala macam. Jadi Bisa semua ikutan. yang akan masuk untuk jadi kandidat itu dilihat dari jumlah followernya. Gitu. Jumlah followers di total ininya ya, Popularitasnya itu. media sosial gitu ya. Oke. Saya nggak bisa komentar karena itu bertentangan dengan hasil disertasi saya. Aktivitas media sosial nggak signifikan dengan hari politik. Tapi karena ini calon presiden saya, Oh, nggak mau ya. Harus didukung Harus ya. didukung. Nah, karena kalau berdasarkan follower, saya bisa langsung didepak nanti wapresnya Atta Halilintar. Iya, memang rencananya gitu. Terus Loh itu kan kehendak rakyat. iya, iya. Saya nggak bisa mempertahankan ini semuanya suara rakyat. Saya kan bukan sponsor. Nah, harusnya gimana sih ya? Coba. Kalau karir politik itu yang paling menentukan tuh momentum politik. Momentum. Nah ini ada aktivitas media sosial kan, ternyata nggak signifikan ke popularitas ya. Tapi kalau untuk tingkat keterpilihan nggak ngaruh dia, nggak signifikan. Lo bantah, Serius S3 banget dulu, ya S3 cawapresnya ya? dulu. Ya berarti kalau gitu Awkarin harus saya batalin. Jadi ya. Ya untuk ningkatin popularitas aja. Tapi kalau elektabilitas enggak. Makanya saya diam dulu tadi. Ini memang karena Jadi yang penting belum popularitas, nggak penting rekam jejak. Oh, itu bisa diatur-atur kan. Soalnya gini, zaman sekarang ini ada ini jenis-jenis capres. Jenis-jenis capres, oke. Capres yang memang manusia biasa. Kalau salah, cemberut. Ada juga manusia kampanye. Yang ditampilin bagus-bagus. Yang cuma muncul kalau lagi kampanye. Orang tuh harus tahu kalau dia baik, Oke. gitu. Udah 2 aja. Oke, Bang. Tapi ini mau dilanjutin nggak? Aku nggak biasa kalau settingannya kayak gini. Harus gimana Ibu? Mohon Sebagai maaf, izin, capres Ibu. yang merakyat, Baik. saya itu biasanya kalau ngobrol kayak gini sambil makan pecel. Oke, harus pecel ya? Ya, karena itu makanan rakyat. Nggak bisa yang lain Nggak ya? bisa. Karena mewakili rakyat yang Anda wakili ya begitu Iya. ya? Oh, oke. Iya. Ya udah, kalau Bapak mungkin ada keinginan selain pecel gitu kan, mungkin harus ada dress code lain gitu, Oh, atau enggak, harus enggak. ada Saya- angka-angka di balik warna-warna tertentu gitu, atau Saya anak nggak tertentu perlu gitu. ribet seperti itu sih. Yang penting ada kejadian dan saya bisa foto sendiri. Sendirian. Sendirian Yang ya? penting sendirian. Karena kan Ibu Capres sudah sendiri, Sudah saya sendiri. sendirian. Jadi ini kemungkinan kalau kita beneran jadi satu ini perlu kerja keras ini. Untuk kerja keras tidak siapa? memisahkan kita. Jadi kalau misalnya nanti beneran capres dan capres runner up ya gitu ya, boleh gitu Betul. ya? Iya, capres Nggak apa-apa runner up. dong, ini kan kita kan inovasi ya. Nggak ada yang kedua. Jadi Nggak ada yang kedua. kan nggak ada yang Nanti kedua. ganti-gantian Ibu seneng aja banget gitu loh. kan Saya ya. seneng banget loh ini nggak ada yang kedua.
Jadi saya tetap nomor 1 Ibu ya. Tetap nomor 1 dong. Jadi nggak apa-apa dong kalau saya selama kampanye ini saya juga akrobat sendiri. Boleh ya. Biar rakyat lebih suka sama saya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa Jadi dong kalau ya. saya bagi-bagi terus kemudian rakyat lebih pilih saya daripada Ibu, Ya, Nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja. Jadi last minute bisa ganti-gantian gitu ya nanti ya. Iya. jangan. Nggak apa-apa, pasti untuk capres lah saya. Oke, untuk Saya capres. sih seneng lah Oke. kalau capresnya Ibu ini. Kalau gitu saya siapin pecelnya dulu ya. Biar semakin Buat mengepak lebih saya jauh. yang penting saya ada di peta perpolitikan. Mau jadi wapres nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau jadi nggak capresnya kan udah. Bapak Tapi kalau negara? saya jadi wapresnya nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, oke. Dan saya janjinya itu, saya tidak akan ganggu-ganggu. Tidak akan ganggu selama 10 tahun ya? Selama 10 tahun, jadi ibu mau foto sendirian boleh. Nggak apa-apa. Mau makan pecel boleh. Mau nge-zoom Mau ketemu dari yang warteg lain? boleh. Nggak apa-apa. Ya, semuanya boleh. Nggak 10 masalah. tahun ya, 10 tahun. Kalau- Insya Allah saya kalau nggak ibu- cuma 3 tahun kayak bapak saya nggak. Oh. Agak lebih lama dikit gitu. Oke, ambilin pecel deh. Biar kayaknya konstelasi politiknya udah makin hangat ya. Aku ambilin pecel kalau gitu. Yang kemarin tinggal dilanjutkan. Nah, Yang mana, itu. Bro? Bukannya itu Ini bukan berdebat, ini pindah. Oh, Debat. pindah. Pindah ya. Pindah. Setiap kali kita ngambil uang, kita lihat dia di ATM. Dialah penjaga ATM Anda. Masa ada? Aduh, ini saya jadi nggak enak ini. Belum udah. Aduh, gimana ya? Pecelnya nggak ada, Ibu, Pak. Ini adanya Tuh, saya ini harus Snack. saya harus mengurangi asupan snack BBM. gula. Ini. Oh, asupan gula. Lagi Oh kurang iya. gini ya. Snack somasi nih Kenapa adanya. ketopraknya apa tadi pecel ya? Pecelnya nggak ada pecel. terus ganti ini. Iya. Tapi fotografernya ada kan? Fotografer. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Yang penting Pak, ada ya. fotografer. Oh, iya, Ini iya. makanan uang besar berarti ya. Makanan uang besar. Tapi saya sebenarnya punya yang spesial juga buat Bapak sama itu? Ibu. Ini saya mengundang tim ses dari kubu oposisi. iya. Gak apa-apa ya? Nggak Saya undang ya. apa-apa. Kita Saya demokratis. Kita orangnya demokratis Ini banget. demokratis banget Sial, lagi, Bu. kan? Kita Nggak belum masalah, dipilih kan? tapi udah ada Langsung deh. oposisi. Luar biasa. Biasa loh. Oposisinya baru dicek semalam soalnya langsung ada gitu ya. Saya pilih langsung Mas Adi. Mas Adi Praitno, boleh Mas? Ini bener-bener. Ini satu kampung sama saya ini. Oh, kita di Ini friends. Ibu capres. Cocok jadi tim sukses. Oh, ini sahabat ini. Ini sahabat kita. Ini bukan oposisi, ini sahabat. Kalau ini- kita foto dulu Iya, dong. ini saya- Kita saya- foto dulu. saya- Kalau ini Bapak spesialis cawapres Seperti ini. biasa, seperti Gimana, biasa Pak? dong. Oh, oke. Luar biasa ini. Iya, Nomor 2. Nomor berapa? Nomor berapa? Tapi begini, Gimana, gimana? ini memang spesialis capres Ibu yang satu ini. Kalau ini spesialis cawapres sejak 2009. Cocok jadi kasawangan ya kan ya? Spanduk dan balihonya banyak di mana-mana. Bahkan sering mendoakan orang lain juga jadi presiden. Sambil berharap dirinya didoakan menjadi cawapres. Memang spesialis cawapres. Cocok, Pak. Udah pas berarti Dan ya. yang paling penting, saya ini adalah tim sukses bagi semua calon. Oh, jadi nggak cuma Ibu- oposisi aja ya? Betul. Kalau ingin melesat popularitas dan elektabilitasnya, monggo. Ini cari Ya. duit aja. Udah. Ayo, Ini monggo, caranya. monggo. Ini kita semua kan kekeluargaan ya. Kita kan berharapkan pilpres ini kan akan diwarnai dengan satu ngapain? mengunjungi satu sama lain. Jangan gitu ada ya. perpecahan. Sebentar Ngapain dong, berpilu saya mau ribut-ribut? tanya ya. Apa, Ini tanya kita kalau apa? jadi capres-capres duduknya gimana sih ya? Harusnya gimana? Ada gimana ya duduknya? Mungkin harus pilih dengan misalnya tokoh mana yang menggambarkan keagresivitas gitu Bentar atau dulu. charming. Ibu capres ini gitu. Jawa? Saya jauh. Cocok orang Iya, Jawa. iya, Jawa. Bapak ini mana? Bu, Non Jawa? Ngaruh memang, ngaruh. Tak cocok. Harus begitu. Tak cocok. Jangan mimpi jadi presiden. Oh, Loh, makanya jadi mungkin cawapres. capres. Capres. Oh, Capres. cocok. Capres. Kalau cawapres itu di mana-mana pelengkap penderita. Kenapa gitu? Posisinya tak terlampau penting. Yang penting menang dulu. Setelah itu ya sibuk dengan dirinya. Gak apa-apa. Gua oke. Gua nggak masalah. Saya Saya nggak masalah. saya jadi enak dengernya. Ya kalau gitu gimana kalau kita lihat juga yang lagi viral-viral, yang lagi rame-rame, kita lihat bareng-bareng ada di sini. Datang bang. Ya, makasih sama-sama. Bisa tidur malam. Dingin nggak nih malam? Enggak pak, aman. Aduh, buka. Mengali. Ada besok. Mengali. Ini udah buka juga. Viral BOP Yusuf.
Bapak ini ke Yusuf. Bapak dari Palestina. Loh, tadi katanya nggak apa-apa kalau kolaborasi kan, saling mengunjungi kekeluargaan kan, nggak ada masalah dong sebenarnya. Satu grup WA loh sama Mas Ahaye dan Mbak Puan. Oh iya, sesama capres Ada, soalnya ya. sesama Nampaknya sudah capres. mempersiapkan diri ya. Siapa yang paling agresif atau paling charming atau diem-diem ternyata wah elektabilitas meningkat gitu. Ini udah mulai belum? Kalau belum mulai, saya nggak mau gibah juga saya kata. Kelihatan ya Mas ya, kayaknya ini kolaborasi capres-cawapres yang tidak menjawab demi Saya kebaikan baru tapi nemu melempar ya. ada calon presiden dan calon wakil presiden itu tawadu. Nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong. Biasanya capres dan cawapres Sepakat. itu disuruh ngomong 5 menit, bicaranya 3 jam. Wah, tangannya segala macam. Kayak Itu siapa? diatur. Kayak siapa? Jangan Ada cuma dong. itu dong. Kan tak perlu sebutnya nama. Kayak yang sekarang lagi ramai Nanti kan sekarang dikira banyak. sebagai head speech sama pendukungnya. Kan repot bolak-balik. Mohon sewu ya Bu, ya Pak, jangan dilaporin kita. Tapi ini cocok ini, capres dan cawapres yang tawadu. Harus begitu. Tapi Harus banyak begitu. cakap memang capres dan cawapres. Kerja buat rakyat, kerja. Udah itu aja. Jadi nggak perlu bicara. Jadi belajar senyum-senyum, lebar, apa sempit. Ya, itu aja yang dibicarakan. Bagaimana cara dandan, selfie di pasar. Pose ya. Iya pose. Ada ulama-ulama, cium tangan. Udah itu aja. Nggak penting visi misi. Capek Pak. Kalau wah visi misi, tak ada yang baca. Apalagi capek-capek bikin jurnal. Nggak ada yang Nggak baca. perlu ya? Nah ibu ini cocok. Karena Datang apa? ke masyarakat, Karena apa? langsung bagi-bagi sembako sama kaos. Cocok ibu. Sering-sering itu. Tapi jangan di Jakarta saja. Harusnya di Di mana? kampung saya itu, di ujung Berung, di Sumenep. Di Sumenep, Madura paling ujung. Banyak yang butuh kaos ibu itu. Besok datang ya Bu, kita Oh iya, kawal Bu. iya, pasti. Iya. Langsung kita ini. Nanti Orang saya nanya, Ibu aja ya, jauh soalnya. Tadi baru bilang Saya spesial. sekarang gini aja udah ngaku. Saya tuh dari dulu keliling, Mbak nunggu sekarang. Bagi tugas Udah. dong. Gini. Yang capres bagi-bagi. Kalau Udah, saya- ini kalau kayaknya saya nggak ada sakit harapan hati. sebenarnya buat capres sama cawapres yang satu ini. Udah lah, nyerah aja lah. Mendingan kita main tebak-tebakan aja dari nama yang udah saya siapin. Jadi filmnya udah selesai. nih. Kira-kira. Oh, jadi dari tadi hanya acting. Enggak kok, aku tulus. Oh, enggak. Kira kamu Inaya. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Mirip Enggak, nggak? oh, mahal. Enggak, ya, mahal. Bu. Kamu Memang mau repot ganti. kalau urusan pemilu itu. Banyak orang yang tidak menjadi dirinya sendiri. Oh. Ya Semua serba dibuat-buat. Manusia Ini kampanye. biasanya abang cawapres kita ini bicara 4 jam. Disuruh Biasanya. bicara tak mau. Monggo yang lain. Ya tujuannya satu, biar mendapatkan perhatian dari rakyat. Oh ini capresnya pendiam. Nggak mungkin dia niatnya ingin masuk surga. Tapi emang Bukan. cawapres Dipilih harus niatnya, pendiam tentu ya? saja. Bukan gitu. Saya ingin masuk istana, Menghindari- nggak ingin masuk surga. Menghindari dibully netizen aja sebetulnya. Saya pun udah mulai ketawa-ketir. Ya udah. Iya. Mau main loh, Oke. mainannya seru. Jadi gimana? Mainannya nggak perlu nunggu 3 periode. Nah, Kita diri juga nih. 15 menit selesai, nggak perlu Boleh. lah, kan mau merakyat tadi katanya ya. Jadi gini, ini ada fishball. Ya nggak asik kan, nggak 3 periode. Kelamaan. Jangan Ini ah. isinya Masa 3 periode? Oh, udah nih selesai. dibungkam lama-lama ya. Ya. Ini isinya adalah nama-nama yang lagi rame diomongin sama netizen yang di awal-awal tadi. itu pilihan tuyul bukan? Enggak lah. Oke, Ini bentar, bentar, pilihan bentar, rakyat bentar. ini judulnya Gimana? ya. Ini nggak ada bawa-bawa Apanya? urusan keluarga dong ya. Saya disclaimer dulu deh. Ya mungkin ya jangan tanya saya ya, saya nggak tahu. Jangan tanya sama saya. Jadi yang mana nih? Isinya ini pokoknya random lah gitu. Pilih ya, masing-masing punya kesempatan ngambil 2 kali. Yang pertama milih capres, yang kedua adalah cawapres. Oke. Ya, tapi random, nggak bisa tebak-tebakan. Nanti kalau udah 2 kali ngambil, harus mempromosikan kenapa pasangan ini akan works. Oke, jadi kita ambil Apapun kita nama ambil yang 2 ya. diambil. Coba, tolong dijaga. Apapun yang diambil namanya ya. Aduh, aku deg-degan. Aduh, Jadi- Niti. Jadi siapapun ingat ya, Itu siapapun. asik itu. Kalau nama itu yang Siapapun. diambil itu. Oke, harus mempromosikan dengan segenap hati kenapa dia bisa menjadi capres. Nay, kamu bisa, Nay, kamu bisa. Oke, ya udah. Oke, Ini siapa? Saya kebayangin. Aku udah nggak banyak-banyak. Oke. Ya Siapa Allah. dulu ngambil? Nah, sudah tahu kita pilihannya siapa, nggak apa-apa. Udah siapa duluan? Nay duluan deh. Nah, dulu. Nggak berani ya? Ya Allah. Capres dulu, capres. Capres dulu. Satu apa dua nih? Oke, Pilihan rakyat. ya. Boleh dibuka satu dulu, capres dulu. Dibuka tapi jangan liatin. Hand ambil hand. Oke. Capres ingat ya. Mas Adi? Oh, siap. Oke, ini capres. Capres pilihan kita bersama. Ya. Gitu ya. Nay,
menentukan nih. Masih ada kemungkinan loh ngambil yang kamu mau. Yang keluarga dukung. Yang keluarga dukung. Ini capres ya. Yang historical banget pokoknya ambilnya. Udah bismillah tadi. Bismillah. Udah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ambil. Udah selamat. Lega aku. Lega. Kita masih temenan kan? Aduh. Udah dibuka. Sebenarnya kalian masih Ini punya emang harus dibuka kesempatan. nih? Iya dibuka. Oke, dibuka. Kayak pemilih aja sih, baru tahu last minute siapa yang mau dipilih. Oke. Waduh. Oke, sekarang tunjukin ke kamera Yang depan aja capres lah ya. dulu ya. Ya capres dulu. Tunjukin capresnya. Ayo dibuka, jangan malu-malu. Oke. Tapi ini Habis kan nanti tadi di durasi saya habis nanti. Ayo dibuka. Dibuka sekarang. Buka, udah. Prabowo Dua-duanya deh, dua-duanya Subianto. langsung deh. Ganjar Pranowo. Yang capres sebelah kanan ya boleh deh. Ya udah gini aja atas bawah Capres lah. atas bawah ya, capres atas bawah. Oh selamat kata Mai selamat. Iya. Oke. Ngomong dulu dong, ini nggak disetting nih ngomong nih. Nggak disetting apanya? Ini nggak disetting kan tadi kan ngambil kan. Iya benar, ini nggak disetting loh. Nggak disetting. Iya, Nggak disetting. enggak. Benar ini, Tidak benar. pengaruh ya, tidak pengaruh. Benar, Ini semua pilihan rakyat. memang adalah ngambil dari fishbowl ya. Ini tidak ada unsur kesengajaan Kalau ya. di setting soalnya saya nggak mungkin dapetnya yang ini. Tapi aku masih mau menawarkan sekali lagi. Mau tuker nggak? Cuma boleh tuker satu nama saja. Tiba-tiba Nggak kontrak usah. dibatalin ya? Betul. Iya, kok nama saya diganti, ditukar, kamu gak suka nama saya ya? Kelar ya Kenapa kalau deh? gitu. Cucuk Tapi ini lah. Aku nggak berani nuker, takut malah dapetnya. tapi bukan emang last minute suka diganti tiba-tiba jadinya Ya. jadi menteri bukan jadi cawapres Yang ini nanti. dia udah ngerasain. Oh cocok ini. Ini cocok ini. Oke, jadi anggaplah saya ini adalah pemilih yang harus diyakinkan. Ingat kan tadi, whatever you believe in, gitu. Pokoknya this couple should works. Jadi harus dipromosiin ke aku kenapa pasangan ini the best capres-cawapres. Pertama yang saya ambil namanya Ganjar Pranowo. Ini acak ya, acak yang ambilnya ya. Ganjar Pranowo di survei-survei selalu merajai. Dan hebatnya lagi, pilihan yang kedua untuk posisi cawapres, Oke. Prabowo Subianto. Oh capres, tapi capresnya Semoga cair. Tapi nanti kita bicara di belakang ya. Iya. Tapi capresnya yang sebelah kiri ya, Iya, Pak Ganjar capresnya ya. itu Ganjar Pranowo. Oke. Pilihan tadi pas dipilih minta yang kedua cawapres adalah Ternyata. Prabowo Subianto. Jadi ini Adalah pasangan dua dinamis orang ya. yang memang merajai survei. Jadi semua orang sudah tahu dua orang ini punya popularitas dan elektabilitas. Sebenarnya kalau dua orang ini maju, biar yang lain yakin, selesai ini. Indonesia makin maju, ekonominya mantap, pertahanan dan keamanannya mantap. Ya sudah, percepat saja pemilu. Mumpung yang lain belum dikenal. Mumpung yang lain elektabilitasnya masih rendah. Meja mana meja? Saya sebagai tim sukses dan pemenangan tinggal ngukur jasa, ya kan. Nanti Mas Henhat kalau mau jadi menteri apapun bilang aja. Ibu juga mungkin mau jadi menteri pemberdayaan perempuan, kita atur. Gampang itu. Jadi barang bagus. Ini langsung jadi Loh. langsung jadi proposal kayaknya ya. Makanya tadi saya bilang, insya Allah cair. Oke. Saya diminta untuk mempromosikan siapa pilihan saya. Begitu ceritanya. Tapi jangan cari tentang kekurangannya. Tak ada kekurangannya. Iya. Kekurangannya itu pemilu belum dipercepat dan belum dilantik. Itu aja. Jadi harus dipercepat mumpung yang lain belum dikenal Betul, gitu ya. betul. Itu yang cocok sebenarnya. Sebelum yang lain belum terbangun dari tidurnya, Oke. mengkritisi dan melihat kekurangannya, saya kira pemilu percepat aja. Cocok ini barang. Besok kalau gitu ya. Sip. Coba langsung dong. Terima nggak capres-cawapresnya? Itu sih boleh saja ya. Ditunjukin. Jadi Tapi kan siapa? ekspektasi itu. Tapi kalau berpikir mau, ini kan saya pilihannya Anies Baswedan dan Mahfud MD. Tadi kan ini all Jokowi's man. Kalau Jokowi ini? tagline-nya Jokowi adalah kita. Saya sarankan kepada seluruh rakyat Indonesia 2024 pilih yang lebih dari kita. Anies Baswedan, Mahfud MD. Ini benar-benar lebih dari kita. Jadi yang kemarin tinggal dilanjutkan. Nah Yang mana, itu. bro? Bukannya itu... Ini bukan berdebat, ini pindah. Oh, pindah. Pindah. Mengamankan sampai 2000 berikutnya Oke, gitu ya. Jadi begitu, ini adalah pasangan yang lebih dari kita. Ya, udah nggak mungkin lagi. Mau Bu, apa coba? masih- Bingung kan? Kita ini aja kali ya. Kabur ke belakang aja kali ya.
Silakan Bu. Jangan sampai itu dipakai jadi blackmail loh ini. Oh, iya. Kenyataan ini. Nanti situ juga yang kena. Ini boleh nggak? Itu ntar dibuka semua ya. Jadi kita pemirsa tahu bahwa namanya ada Isinya semua apa di aja? situ. Enggak, Takutnya cuma 6 doang Ini namanya. isinya tuh yang berdasarkan survei Litbang Kompas, Oh. nama-nama yang kemarin ada elektabilitasnya naik siapa aja. Jadi semuanya termasuk yang mungkin akan dipilih masuk. Dipilih lagi nggak apa-apa ini. Itu udah selesai, Jokowi bukan Jokowi, itu udah selesai. Ini saatnya masa depan baru, saatnya orang-orang progresif, saatnya orang-orang muda yang emang udah jelas, terukur, ya kan? Nih, Ridwan Kamil kita semua udah lihat kepemimpinannya. Kita lihat compassionnya kemarin gimana, bagaimana menghandle kondisi yang nggak enak, tapi tetap bisa jalan. Dan Erick Thohir, setiap kali kita ngambil uang, kita lihat dia di ATM, dialah penjaga ATM Anda. Masa Anda nggak mau milih beliau? Luar biasa. Ya, nama Erick Thohir, sudah. Nih, pegang Pak Mahfud. Oh tuh kenapa? Wow, ternyata saudara belum juga Penjaga Februari. Saya hanya mengamplifikasi. Lebih dari kita Gini. penjaga ATM Anda. Gini, Nitya. Sudah saatnya, sudah saatnya ya rakyat memilih yang memang udah teruji keahliannya, yang udah terlatih keahliannya, bukan yang terlatih jadi calon terus. Enggak, Sudah saatnya. Yang ini kasihan loh, beneran. Ini yang kemarin juga udah hampir diumumkan ditukar di sini pun itu udah ditukar. Ini nggak boleh terjadi. Untuk tukerannya juga lewat bawah tangan. Bermanuver di tikungan Mana kameranya? terus. Selalu cari yang nguntungin Aktif ini. ini. Anies Baswedan Mahfud MD. Lebih dari kita. Ya, Saatnya orang muda. Saatnya orang muda. Jangan pilih yang baru yang belum terbukti. Udahlah pemilunya besok aja Jangan biar pilih debatnya orang habis. baru. Habis ini kita akan kembali usai jeda untuk memperlihatkan nama-nama siapa aja yang ada di dalam sini. Bentar lagi ya kita balik nih. Harus ditenangkan. Masa mulai emosi. Udah tahu mau memilih siapa? Sudah, tapi saya rahasiakan apa itu. Orang yang banyak, 65%, ingin melihat pemimpin itu adalah orang yang kesederhanaannya itu nyata. berarti kalau manusia kampanye nggak bisa dipilih sama Ruth. Manusia kampanye ini memang yang manusia memunculkan dirinya untuk kepentingan kampanye. Sebenarnya Ruth ini mewakili semua pemilih atau enggak? Atau jangan-jangan hanya dari kelompok tertentu aja gitu? Ngaruhnya ke hasilnya nanti gitu ya. Ngelihat dari surveinya sih kayak kebanyakan pada mau Ganjar ya. But I'm not too sure. Cuman kalau personally aku pengen lihat another female presidency kayak Bu Puan ya. Iya. Ganjar Pranowo. Kenapa? Kalau ngelihat sih dia tipikalnya mirip Pak Jokowi ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Puan akan maju. Cuma nanti tidak tahu pasangannya siapa. Nah, saya kurang tahu kalau Prabowo mau maju lagi apa enggak. Itu dan sama Anies Baswedan. Ya kalau berdasarkan survei kan ada 3 calon ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies menurut survei 3 besar ya. Tapi kalau dari segi yang paling possible karena di backup oleh partai yang mendekati 20% kan Pak Prabowo. To be honest, aku cuma pernah lihat Ganjar di video-video and stuff, so... Kalau saya sepertinya akan milih Ganjar. Tapi juga dia ada weakness-nya juga sih gitu. Ya karena ngeliat kepemimpinannya dia dan sesama kagama juga. I'm not too sure. Cuman percaya aja sih sama pemilihan masyarakat. They're going for Ganjar katanya, dan I trust them for it gitu. Nggak terlalu perhatiin yang lainnya juga sih. But dari Ganjar sendiri aku sepertinya suka. Wah kalau itu kan harus langsung umum bebas rahasia Pak, belum saya kasih tahu. Ya
itu tadi. Jadi ini kan tadi kan random kan, tapi nama-namanya tuh sebenarnya dari nama Litbang Kompas. Udah selesai. Udah minggu tenang sekarang. Udah minggu tenang. Udah minggu tenang. Beneran random. Beneran random. Jadi ini nama-nama lain yang masuk ke surveinya. Kayak misalnya ada Basuki Cahayapurnama, ada Puan Maharani, ada Andika Perkasa, ada Tri Risma Maharani, AHY, Sandiaga Uno sama Gatot Nurmantio. Oh, ya sebenarnya ada. Dalam dulu deh kalau gitu deh. Aku akan hubungi salah satu pemilih muda ya. Kita cek bener nggak dia milih sama yang kayak Mas Adi tadi bilang. Hai Ruth. Hai. Jadi perkenalkan, Ruth ini adalah pemilih nanti pemilih pemula yang baru akan memberikan suaranya nanti di Februari. Deg-degan nggak, Ruth? Rencana milih nggak? Iya. Milih, ada. Alhamdulillah. Udah tahu mau memilih siapa? Meskipun belum ada nama-nama yang pasti sih. Sudah, tapi saya rahasiakan namanya. Oke, rahasiakan ya. Nama-nama yang sering beredar di media, kira-kira? Iya. Ruth, tapi apa yang ngebuat kamu penasaran sama calon-calon ini? Yang membuat saya penasaran itu adalah bagaimana kredibilitas mereka ya. Karena selama ini kan saya hanya melihat mereka itu dari media sosial saja. Saya belum tahu beluk-beluk mereka di pemerintahan itu seperti apa. Nggak berasa melihat sisi lain atau sisi aslinya kalau dari media? Enggak. Karena media itu hanya menampilkan apa ya, seperti kenyataan semu gitu loh. Kalau ada filsuf namanya Jean Baudrillard yang ngomong tentang simulakra, jadi ada keadaan semu di situ. Jadi saya tidak melihat sisi asli dari capres atau cawapres. Keren loh ini, maksudnya sebagai pemilih pemula, terus mengconsider banyak hal, terutama hal yang sangat profound banget kan ya, harus aslinya gitu, nggak jangan simulakra. Berarti kalau manusia kampanye nggak bisa dipilih sama Ruth. Manusia kampanye ini memang yang manusia memunculkan dirinya untuk kepentingan kampanye. Ini susah nih, nggak akan bisa dipilih oleh Ruth. Tapi kan dengan berkomunikasi dengan akar rumput, sebetulnya memang salah satu key point yang penting ya. Dari hasil survei kedai kopi, itu memang merakyat ini menjadi salah satu yang diinginkan. Walaupun yang nomor satu untuk 2024 ini cerdas. Jadi cerdas merakyat. Saya nggak akan ngambil kertas saya lagi. Tapi itu dari hasil survei kedai kopi, dan itu memang bandul politik yang bergeser dari kriteria presiden 2019 dan nanti di 2024. Jadi yang disampaikan Ruth ini sangat cocok lah dengan hasil survei kedai kopi tadi. Memang begitu yang diinginkan sama pemilih. Mengquote filsuf, kan cerdas ya. Terus kemudian bicara tentang akar rumput dan rakyat. Kalau saya justru berbeda ya dengan Ruth. Kenapa tuh? Ruth ini adalah sedikit dari orang yang punya preferensi pilihan politik capres yang asli, natural, yang dia sebut sebagai simulakra. Atau Ruth mestinya tambahkan ada the sign and the solen, istilah filsafatnya itu, antara yang realitas dengan yang sesungguhnya itu memang seringkali berbeda-beda. Tapi Ruth harus paham, orang kayak Ruth ini nggak banyak. Kalau banyak, tentu capres-capres itu nggak perlu berusukan, nggak perlu ngomong dengan orang-orang di pasar, nggak perlu makan apa tuh ketoprak dan segala macam, bikin visi-visi, bikin makalah, bikin buku, biar dibaca. Tapi ingat, tingkat persentase pemilih yang cerdas, rasional, dan kritis kayak Ruth sedikit. Orang yang banyak, 65%, ingin melihat pemimpin itu adalah orang yang kesederhanaannya itu nyata. Suka selfie, datang ke pasar, lumpuh, dan seterusnya. Itu yang saya sebut beda. Orang cenderung tidak melihat apa visi besar yang dimiliki oleh seorang kandidat. Ini tantangan kita ke depan untuk menciptakan pemilih rasional. Itu pertama. Jangan-jangan karena lingkungan ya, sorry. Ruth, kamu kuliah di mana? Filsafat. UGM ya? Kamu sering nggak sebagai pemilih pemula? Ini kan pertama kali kamu milih ya. Teman-teman kamu gimana? Sering nggak diskusi sama teman-teman kamu? Sosok kayak apa sih yang saya pengen? Atau sosok yang kayak sekarang nih memenuhi kriteria kita nggak sih gitu? Sering sih diskusi politik itu, bahkan ketika pelajaran pun kami juga ada filsafat politik itu. Kami juga berdiskusi, berbicara tentang calon presiden, lalu ada matkul etika Pancasila juga, di situ kita juga ngomong-ngomong soal politik. Jadi ya begitulah. Di situ memang lingkungannya itu benar-benar membuat saya tumbuh dengan
apa ya, pemikiran-pemikiran politik yang matang gitu menurut saya. Ya tapi orang kayak Ruth ini punya yang disebut dengan the problem of collective action. Apa problemnya? Pemilu dianggap nggak penting. Jadi kalau nggak nguntungin pemilu itu ngapain? Itu problemnya. Ngapain datang-datang ke TPS capek-capek kalau capresnya itu atau presidennya sama dengan saya yang nggak milih dan nggak datang ke TPS. Masa sih Ruth, kamu masih punya optimisme nggak dengan pemilu, dengan pilpres ya 2024 ini, masih nggak kamu memiliki harapan gitu? Masih dong. Karena saya kan tadi udah ngomong kalau misalkan saya akan memilih, karena kan kekuasaan terbesar itu kan masih di tangan rakyat ya. Saya masih punya hak untuk menentukan siapa nanti yang akan mengatur negara ini. Jadi kalau misalnya kamu bisa ngomong sama siapapun yang nanti mau jadi capres, cawapres gitu ya, terlepas dari mereka dipilih sama partainya apa enggak gitu, kamu pengen mereka gimana kalau kamu bisa ngomong? Gini dong, jadi capres begini dong. Untuk capres dan cawapres saya mengharapkan untuk lebih dekat lagi dengan rakyat kecil supaya elit-elit politik dengan agenda-agenda tertentu tidak menggerus hak-hak rakyat kecil. Sudah saja. Ya, itu. Tapi pokoknya masih optimis ya. Kamu masih punya optimisme kalau pilpres ini akan melahirkan presiden dan wakil presiden yang oke buat Indonesia, gitu ya Ruth ya? Iya. Oke, sip. Saya bangga banget karena meskipun ini pertama, tapi kamu kayaknya udah bakalan riset nih, udah tahu nih mau milih siapa gitu ya. Iya, tapi sebenarnya Ruth ini mewakili semua pemilih atau enggak gitu, atau paling enggak mayoritas pemilih atau enggak, atau jangan-jangan hanya dari kelompok tertentu aja gitu. Ngaruhnya ke hasilnya nanti gitu ya? Iya, gitu. Nah, tapi yang jelas Ruth masih mengedepankan sosok pemimpin yang memang diidamkan saat ini gitu ya. Dari sisi kepemimpinan kan yang sekarang disukai itu yang transformasional, bukan yang transaksional. Transformasional itu modelan kayak Ruth itu, mau merakyat, mencontohkan, kemudian lebih dekat gitu ya. Masalah orang baru atau tidak itu tergantung bagaimana melihatnya. Tapi dari sisi kepemimpinan transformasional ini tidak mudah sebetulnya. Walaupun orang berusaha menjadi manusia kampanye tadi ya, berusaha dekat dengan rakyat demi terpilih. Tapi kalau memang jati aslinya dia memimpin itu bukan transformasional, lebih ke transaksional. Jadi artinya ya saya kasih kaos, saya kasih buku, saya kasih sepeda, terus pilih saya ya. Itu kan more to transaksional. Tapi kalau transformasional itu memang dia mencontohkan. Dan pemimpin-pemimpin kita saat ini ada semua itu. Dan karena memang itu yang tren saat ini terjadi. Tapi kalau yang hanya mengandalkan transaksional, apalagi hanya karismatik seperti zaman Soeharto, mungkin tidak cukup kali ini. Dan apa yang disampaikan Ruth ini menggambarkan memang tidak semua, tapi cukup menggambarkan bahwa ada keinginan dari rakyat Indonesia untuk mendapatkan calon presiden yang cerdas dan merakyat. Yang lebih dari kita itu tadi. Ini memang kalau ngomongin soal calon masih jauh ya, karena belum ada yang kemudian mengumumkan. Tapi kan kenapa kita mau ngomongin soal nama-nama ini? Karena kita juga pengen memprediksi sebenarnya seperti apa nanti rakyat Indonesia akan menyikapi ketika partai politik sudah menentukan pilihan nama siapa saja nama-nama yang akan dijadikan capres dan cawapres. Kita nggak pengen ada perpecahan lagi. Ditahan dulu, Mas Adi. Kita akan kembali usai jeda. Cuman kan problemnya banyak partai politik itu kan mengukur bahwa soal capres dan cawapres itu bukan soal di awal, main di akhir rata-rata. Pak Prabowo misalnya di Gerindra, dia harus maju demi Gerindranya. Kalau enggak, sangat mungkin Gerindranya akan turun elektabilitas. Emang benar-benar yang dipikirin bukan hanya momen kapannya juga, tapi dengan siapanya. Tadi kan kenapa gamesnya supaya kayak serasa memang pemilih tuh ya kita nggak bisa menentukan gitu kan ya. Parpol mau milihnya siapa, mau milihnya kapan, ya pemilih tinggal terima aja sambil nimbang-nimbang. Kayaknya ini deh yang paling mungkin atau ini yang paling lebih nggak mungkin gitu kan. Atau kayaknya gue kontrak kerjasamanya sama yang ini deh gitu. Tapi harusnya kapan sih? Idealnya kapan? Coba mau duluan. Nay, Hen, Mas Adi? Ya idealnya dari awal sehingga portofolio politik seorang calon itu bisa dipahami. Jadi suara-suara kritis seperti Ruth, mahasiswa UGM itu tersalurkan dengan baik.
Karena kalau capres dan cawapres diumumkan dari sekarang, kan pasti kelihatan anatomi kekuatan dan kekurangannya seperti apa. Ganjar seperti apa, Anies seperti apa, Capresnya Prabowo. atau udah langsung capres-cawapres nih baiknya Betul, artinya apa? Mestinya partai harus terbuka sejak awal bahwa punya jagoan yang memang siap tanding dengan siapapun. Tanding ide, tanding gagasan, berkelahi tentang narasi-narasi besar tentang apa yang harus dilakukan untuk Indonesia selama 5 tahun ataupun 10 tahun kalau menang. Kan itu ceritanya. Cuman kan problemnya, banyak partai politik itu kan mengukur bahwa soal capres dan cawapres itu bukan soal di awal, main di akhir rata-rata. Diumumkan di akhir satu, memang selain memang konfigurasi politiknya rumit, karena ini kan pertarungan dua mazhab. Mazhab yang berdasarkan suara rakyat dengan mazhab keinginan partai politik. Kalau melihat misalnya nama-nama yang besar ini, secara umum adalah orang-orang yang tidak terafiliasi secara kuat dengan partai. Ya. Ada Ganjar, ada Anies. Walaupun magnetnya calon itu kan selalu ngakhirnya beberapa tahun, beberapa pemilu belakangan ya, itu yang jadi penentu. Tapi gitu kan ya. partai adalah penentu soal siapa yang bisa maju pilpres. Undang-undang pemilu jelas mengatakan bahwa capres dan cawapres adalah mereka yang menggenapi ambang batas presiden 20% dan diusung oleh partai politik. Jadi sama-sama harus cepat ya, Hen ya? Makanya ada istilah yang bisa mendaftarkan capres dan cawapres itu adalah partai politik penentunya, tapi soal siapa yang memenangkan pertarungan, rakyatlah eksekutornya. Seperti Ruth yang kemudian kita diskusikan. Tapi orang yang berpikir kritis, rasional, mau mendiskusikan visi besar yang dimiliki oleh calon seperti Ruth, persentase dalam beberapa survei yang kita lakukan, itu cuma 9%. Ya, tadi selebihnya adalah yang bilang. belusukan itu. Oke, tapi berarti timingnya harus kapan? Ya kalau mau lebih cepat lebih baik. Sebetulnya kan kalau dilihat memang kelihatannya masih lama. 2024. Tapi itu kan Februari 2024 itu hanya 40-an hari dari tahun baru tuh. Jadi artinya memang very close gitu ya. Terus kemudian berbeda dengan 2014 ya. Waktu di 2014 misalnya kita di saat ini ada di 2012-2013 itu ditanya siapa yang kira-kira ya yang menggantikan Pak SBY meneruskan pembangunan Indonesia, memimpin kita, itu susah tuh kita jawabnya. Mentoknya itu di Prabowo dan Megawati Soekarno Putri waktu itu. Nah tapi hari ini itu lebih banyak calon gitu. Which is good sebenarnya, bagus gitu. Banget gitu, lebih banyak calon dan masyarakat tuh akhirnya terbiasa sudah mulai melihat kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Nah kalau kemudian dari awal sudah diumumkan ya, itu memang akhirnya banyak perang ide, perang strategi yang akan kita dengar dari para calon presiden dan calon wakil presiden ini. Kenapa dong nggak diambil sama parpol? Karena terlalu beresiko, karena deal-dealannya belum selesai. Karena bukan cuma itu, tapi they are waiting each other. Jadi mereka menunggu sesama gitu. Takutnya kalau memang nanti sudah dimunculkan gitu ya, kemudian ada beberapa strategi yang lebih mudah untuk dipatahkan misalnya. Dan sekarang ini kan yang memunculkan nama itu kan yang memang udah nggak punya apa-apa lagi. Pak Prabowo misalnya di Gerindra, dia harus maju demi Gerindranya. Kalau enggak, sangat mungkin Gerindranya akan turun elektabilitasnya. Tapi kalau yang lain misalnya seperti PDI Perjuangan, ya dia nunggu aja karena secara akar rumput kuat gitu ya. Kemudian partai-partai lain, ya Nasdem, Demokrat, PKS, P3 juga menunggu kira-kira suasana kebatinan partainya itu akan mencalonkan siapa gitu kan. Sementara yang partai-partai lain mungkin ada pertarungan sendiri di internal Golkar gitu misalnya, siapa yang akan diusung gitu, atau PKB siapa yang akan diusung gitu kan. Ini semua kan melihat ke arah sana semua. Nah baru saja MK menolak lagi tuh permintaan untuk presidential threshold diturunkan 9-7%. Ya. Nah itu artinya ya tetap 20% ya, sehingga ya memang benar-benar kita tunggu nih sebenarnya. Koalisi yang terbentuk tuh apa aja. Nah sekarang kan ada koalisi yang parlemen, tapi ada juga yang partai-partai politik non parlemen yang mungkin saja bisa membantu untuk memperbanyak suara dari koalisi ini. Misalnya yang besar-besar itu kan ada Perindo, kemudian Hanura kan. Itu kalau mau gabung ke koalisi yang parlemen itu masih bisa, tapi memang daftarnya pakai suara gitu, nggak pakai kursi gitu ya. Idealnya jadi punya cukup waktu supaya pemilih nggak cuma pemula sih sebenarnya, semua ya cuma bisa menilai tanpa kemudian menanti gitu aja dari parpol gitu. Tapi kan kadang-kadang kayak gitu.
anything could happen gitu, dan sehingga ya tadi itu dibilang nunggu dan mungkin juga ada momentum juga yang ditunggu. Yang kemudian bisa mengubah banyak hal gitu, ada plot twist gitu segala macam. Tapi yang paling penting sebenarnya ya bukan hanya momennya juga gitu, tapi dengan siapanya, karena banyak juga yang begitu sudah dimajukan momennya, misalnya cawapresnya bikin song, tadinya gue udah milih dia nih gitu, tapi ternyata cawapresnya juga agak-agak bikin zong gitu ya. Gitu. Itu juga mengkhawatirkan. Jadi maksudnya emang benar-benar yang dipikirkan bukan hanya momen kapannya juga gitu, tapi dengan siapanya. Dengan siapanya gitu ya. Jadi masih yakin dengan pilihan masing-masing tadi balik lagi ya? Oh, kalau ini kan pilihan yang memang ini kan acak. mau Ini nggak mau games, ini diacak. games. Sebentar, jadi ini kamu yang milih apa dia yang milih? Tapi Ini kelihatannya satu-satunya memang ada kekhawatiran menurut saya, permohonan dari satu-satunya atas. kekhawatiran saya untuk pemilu 2024 itu kita percuma berkelahi ide, bicara tentang visi misi capres. Kalau yang kalah jadi menteri itu yang saya repotkan. Jadi udahlah pemilu ini gantian aja. Sebenarnya harapan saya cuma satu, kita belajar dari apa yang kemarin berbeda pilihan, tapi yang penting kitanya juga nggak jadi tiba-tiba mutus hubungan. Betul. Gitu kan. Jadi Nitya kalau gitu kita usulkan saja, ya sudah kalau gitu pemilihannya ya udah kita lewat fishbowl. Seandainya Pilpres bisa semudah memilih nama dari fishbowl ini, tapi bahkan ketika semuanya terang benderang seperti fishbowl ini ada banyak yang harus dipertimbangkan. Karena meskipun terlihat dari luar masih tertutupi oleh bola-bola yang ya kadang-kadang pengennya ngambil yang atas, taunya keserimpet ngambil yang bawah gitu kan. Semua bisa terjadi. Yang jelas kita harus memanfaatkan waktu dengan baik untuk meriset, mengetahui siapa presiden, wakil presiden yang memang benar-benar akan bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih ya Mas Adi, Mas Hensat, Nay, thank you. Jangan pulang, kan kafemu ini rumahmu ya. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Mau mulai lagi nggak?